Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya. Nama saya Pak Arifin yang akan memandu atau mendampingi kegiatan pembelajaran Anda mulai dari minggu ke-9 hingga minggu ke-16. Nah, pada minggu ke-9 ini, saudara-saudara akan membahas atau mendiskusikan tentang proses konversi otot menjadi daging yang di dalamnya nantinya akan meliputi subpokok bahasan, di antaranya adalah struktur otot, kemudian proses metabolisme yang terjadi di dalam otot sewaktu ternak itu masih hidup, kemudian proses metabolisme pada otot yang terjadi setelah ternak itu mati, kemudian proses-proses kimia dan fisik yang terjadi pada otot ternak setelah ternak itu mati. Nah, pada subtopik yang pertama tentang struktur otot, saudara-saudara sekalian akan membahas tentang apa saja komponen-komponen penyusun berkas otot atau jaringan otot pada ternak, apa saja komponen penyusunnya, di bagian mana terdapat unit-unit kontraksi yang nantinya akan bisa menjelaskan bagaimana perubahan fisik yang terjadi pada otot ya, dari ternak waktu masih hidup hingga ternak itu mati. Nah, yang berikutnya adalah proses metabolisme, itu akan membahas tentang bagaimana proses-proses reaksi kimia yang terjadi di dalam sel-sel otot, ya, yang ini berdampak pada perubahan fisik, perubahan kimia yang nantinya terjadi pada otot setelah ternak itu dipotong. Nah, proses yang terjadi pada otot setelah ternak itu dipotong, pada prinsipnya meliputi proses biokimia atau proses metabolisme yang terjadi perubahan besar-besaran pada waktu ternak masih hidup karena proses metabolismenya masih bisa terjadi secara aerobik, karena suplai darah masih bisa mengisi bagian-bagian dari penyusun otot, sehingga oksigen masih bisa tersedia di dalam jaringan otot. Nah, sehingga proses metabolisme terjadi secara aerobik. Nah, dalam keadaan aerobik, unit terkecil dari otot yang disebut dengan sarkomer, ya, itu masih bisa mengalami kontraksi dan relaksasi. Jadi pada prinsipnya proses kontraksi itu terjadi pada unit terkecil dari jaringan otot yang proses
relaksasinya itu terjadi karena kehadiran ATP atau energi. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa ATP itu dihasilkan dari proses metabolisme, ya, pemecahan karbohidrat atau glukosa yang terjadi di dalam mitokondria karena kehadiran oksigen. Nah, sejak oksigen itu tidak tersedia karena darah dikeluarkan dalam proses pemotongan ternak, maka proses metabolisme terjadi secara anaerobik, ya, sehingga sebagai konsekuensinya akan terjadi proses penimbunan asam laktat, ya, karena proses glikolisis berhenti pada produksi asam laktat. Nah, proses penimbunan asam laktat ini akan menyebabkan peningkatan dari pH, ya, maaf ya, peningkatan dari konsentrasi ion hidrogen, ya, di dalam jaringan otot yang berkonsekuensi pada turunnya pH. Penurunan pH ini akan mengakibatkan diantaranya secara fisik akan kelihatan pada perubahan warna pada daging yang ke arah ke pucat-pucatan, ya. Nah, selain itu perubahan pH ini juga akan berimplikasi pada perubahan-perubahan fisik yang lain, ya, diantaranya adalah tingkat kekerasan dan lain sebagainya. Nah, penurunan produksi ATP besar-besaran yang terjadi karena hilangnya atau berhentinya suplai oksigen ini juga menyebabkan otot berkontraksi, tidak siklus kontraksi relaksasi akan berhenti pada kontraksi saja karena tidak tersedia ATP. Nah, ini yang biasanya disebut dengan proses rigor mortis atau kaku mayat. Nah, proses rigor mortis itu akan terus berlangsung atau proses kaku mayat itu akan berlangsung karena otot tidak kunjung bisa relaksasi. Tetapi lama-kelamaan karena otot kehilangan suplai oksigen, suplai nutrien, dan lain sebagainya, maka otot akan kehilangan kekuatannya atau integrasinya, sehingga mulailah terjadi proses denaturasi protein, kemudian proses disintegrasi dari jaringan-jaringan penyusun jaringan otot, ya, maaf, organ-organ penyusun jaringan otot, sehingga jaringan otot itu lama-kelamaan akan melemah, desintegrasi, ya, sehingga akan mengalami proses pelunakan atau keembukan. Jadi keembukan daging pasca rigor mortis itu bukan terjadi karena relaksasi, tetapi terjadi karena kehilangan integrasi pada jaringan otot. Ya, jadi itu adalah garis besar proses konversi otot menjadi daging yang secara rinci akan dipelajari oleh saudara-saudara sekalian di dalam 4 subtopik yang sudah saya siapkan dan ajarnya di dalam Elita. Selain Anda mengikuti kegiatan belajar ini melalui kajian atau memperhatikan, mengkaji bahan ajar yang sudah saya siapkan, silahkan saudara-saudara sekalian untuk
mengerjakan latihan, mengerjakan tugas yang saya sudah siapkan di dalam platform Elita ini. Jadi saya kira demikian saudara-saudara sekalian, selamat mengikuti kegiatan pembelajaran, mudah-mudahan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan di dalam kontrak pembelajaran pada minggu ke-9 ini Anda akan peroleh. Selamat belajar.